Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Maria Pasaribu, tim Satgas COVID-19 Gereja Kristen Jawa Tanjung Priuk. Bagaimana Bapak Ibu yang terkasih? Tetap semangat dan salam sehat selalu. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi sosialisasi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan tata pelaksanaan perilaku hidup bersih sehat di gereja. Tujuan dari sosialisasi ini memberikan pemahaman tentang COVID-19, memberikan pemahaman mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, memberikan pemahaman standarisasi berkegiatan di gereja. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 disebut juga dengan virus SARS-CoV-2. Merupakan suatu virus yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok, yang muncul di akhir tahun 2019 dan menjadi pandemik di tahun 2020. Berasal dari kelompok coronavirus yang menyebabkan penyakit saluran pernafasan. Keluarga dari coronavirus ini diantaranya adalah SARS, muncul pertama kali di Cina pada tahun 2002. Dengan penyebaran yang diperkirakan awalnya dari hewan luwak dan kemudian teridentifikasi terjangkit pada manusia. Kemudian keluarga lainnya adalah MERS, muncul di Timur Tengah pada tahun 2012 dan penyebaran awalnya dari hewan unta kemudian terjangkit pada manusia. Virus SARS-CoV-2 atau virus corona yang menyerang sistem pernafasan manusia dan menimbulkan gangguan ringan sampai berat, bahkan kematian. Penyakit yang disebabkan oleh virus ini disebut dengan COVID-19. COVID-19 dapat menyerang siapa saja tanpa terkecuali, termasuk anak-anak muda. Kelompok muda memiliki imunitas yang lebih baik, sehingga mungkin dapat terpapar tanpa menunjukkan gejala atau asimptomatik. Tetapi berbahaya dan dapat menyebabkan kematian bagi orang di sekitarnya yang kita sebut dengan silent killer. COVID-19 tidak ditularkan oleh hewan, tapi menular antar manusia, terutama dari orang-orang terdekat. COVID-19 ditularkan melalui cipratan liur atau droplet yang dikeluarkan seseorang dari mulut atau hidung ketika bersin, batuk, bahkan saat berbicara. Droplet dapat jatuh dan menempel pada benda-benda di sekitar kita. Oleh karena itu, ketika kita memegang benda-benda tersebut, tangan kita berpotensi menjadi saluran transmisi penularan COVID-19 jika menyentuh mata, hidung, dan mulut. Dasar dari sumber informasi sosialisasi ini kita ambil dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengenai protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan pengendalian COVID-19. Apa yang harus kita lakukan untuk melawan COVID-19? Pertama, kenali dirimu, kenali musuhmu, kenali medan perangmu. 1000 kali kau berperang, 1000 kali kau menang. Ini adalah moto kita dalam upaya menyusun strategi melawan COVID-19. Setelah mengetahui bahwa musuh kita tak tampak, maka gerakan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, menjadi strategi utama yang harus dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan kita sebagai warga gereja tanpa terkecuali. Perubahan tatanan kehidupan selama masa pandemi COVID-19 memaksa kita
untuk menghadapi tantangan baru dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat ini, perubahan perilaku serta kesadaran masyarakat dan warga gereja sangatlah penting. Kepatuhan menjalankan protokol kesehatan 3M dapat memutus mata rantai penularan dan menekan angka penyebaran COVID-19. Pertama, kenali dirimu. Tahukah kamu, kelompok yang paling banyak menyebarkan virus COVID-19 berada pada rentang usia 20-40 tahun. Ini adalah usia produktif. Dan orang-orang dengan resiko tinggi adalah mereka yang berpenyakit penyerta atau yang kita sebut dengan komorbid. Penyakit apakah itu? Hipertensi, diabetes, jantung, asma, dan gagal ginjal. Kemudian orang beresiko lainnya adalah orang tua kita yang berusia lanjut, yaitu usia 60 tahun ke atas. Selain itu, orang yang memiliki daya tahan tubuh atau imunitas rendah, yaitu bayi, anak-anak, lansia, dan juga ibu hamil. Kemudian, orang yang mengalami obesitas atau berat badan berlebih. Kemudian, kenali musuhmu. COVID-19 adalah penyakit menular, infeksius yang disebabkan oleh coronavirus. Dan transmisi penularannya melalui droplet, batuk, atau bersin. Dan juga pada saat berbicara, yang bisa masuk melalui mukosa, yaitu pada mukosa mulut, hidung, dan mata. Gejala dari COVID-19 ini adalah batuk kering, demam dengan suhu 38 derajat Celcius atau lebih, sakit tenggorokan, sesak nafas, bersin-bersin, pilek atau flu, lemas, nyeri sendi, dan nyeri pada seluruh tubuh. Kemudian kenali medan perangmu. Kita harus mengenali dan waspada di wilayah mana kita berada. Hampir seluruh wilayah di Indonesia sudah terjangkit COVID-19. Hanya sebagian kecil saja wilayah yang berada di zona hijau, yaitu wilayah tanpa kasus terkonfirmasi. Pada COVID-19, pandemi COVID-19 hingga saat ini masih mengalami penambahan di beberapa daerah termasuk di DKI Jakarta. Dengan total kasus 103.522 kasus positif COVID-19 sampai dengan saat ini, dan masih ada beberapa di wilayah DKI Jakarta yang berada dalam zona merah. Selain itu, kita juga harus waspada terhadap tempat penularan COVID-19 yang berisiko tinggi, yaitu lokasi yang berpotensi terjadi kerumunan dan kontak sosial tinggi seperti di pasar, sekolah, gedung-gedung perkantoran, rumah ibadah, dan tempat-tempat lainnya. Untuk memenangkan melawan COVID-19 ini diperlukan perubahan perilaku dari seluruh lapisan masyarakat. Perilaku diartikan sebagai aksi atau tindakan seseorang terkait dengan diri sendiri maupun orang lain. Perubahan perilaku yang diharapkan terutama adalah dalam hal 3M, yaitu iman, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan umat beriman. Sebagai pengikut Yesus Kristus, kedisiplinan menjadi ciri utama kita. Dan yang sangat penting untuk kita terapkan pada kondisi saat ini. Yang kedua, aman. Patuh terhadap protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang dikenal dengan istilah 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan air mengalir. Yang ketiga, imun. Istirahat cukup, olahraga teratur, tidak panik, dan selalu bergembira, dan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Kita dapat menang melawan COVID-19. Mari kita lakukan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan menggunakan sabun,
menang melawan COVID-19 yaitu kita harus memakai masker. Mengapa harus memakai masker? Dengan memakai masker, kita melindungi diri sendiri. Masker mencegah masuknya droplet yang keluar saat kita batuk atau bersin atau berbicara sehingga kita tidak tertular. Kedua, melindungi orang lain. Masker menahan droplet yang keluar saat kita batuk, bersin, atau berbicara sehingga tidak menularkan virus kepada orang lain. Menang melawan COVID-19 dengan menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Mengapa menjaga jarak penting? Droplet yang keluar saat kita batuk, jika tanpa masker bisa meluncur sampai 2 meter. Saat berbicara tanpa masker, aerosol atau uap air bisa meluncur sejauh 2 meter. Saat bersin tanpa masker, droplet bisa meluncur sejauh 6 meter. Dengan menjaga jarak, kita bisa mengurangi resiko tertular dan menulari. Menang melawan COVID-19 dengan mencuci tangan memakai sabun. Mengapa mencuci tangan memakai sabun itu penting? Virus akan mati dengan sabun dan air mengalir. Lakukan 6 langkah cuci tangan dengan benar, yaitu cuci tangan pakai sabun dan air mengalir selama 20 detik. Atau cuci tangan dengan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60%. Tahukah kamu, COVID-19 merupakan material kecil yang dibungkus oleh protein dan lemak. Sabun dapat melarutkannya sehingga virus hancur dan mati. Bagaimana bila tidak ada air dan sabun? Bisa menggunakan hand sanitizer. Kapan kita lakukan? Mencuci tangan sesering mungkin, terutama sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut. Perilaku hidup bersih dan sehat harus kita terapkan menjadi kebiasaan baru bagi diri kita, keluarga, dan masyarakat. Selain 3M, kita harus melakukan perilaku hidup sehat untuk menjaga daya tahan tubuh dan daya tahan mental. Cara menjaga daya tahan tubuh adalah misalnya dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi, berolahraga rutin, minum air putih minimal 2 liter sehari, tidur cukup antara 7-8 jam per hari, konsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang, konsumsi suplemen atau vitamin sesuai dengan anjuran dokter. Cara menjaga daya tahan mental dengan cara rajin beribadah dan tidak panik. Menjaga hubungan baik dengan keluarga, dengan orang-orang terdekat dan lingkungan sekitar, dan bijaksana memilih informasi. Jika merasa kurang sehat, apa yang harus dilakukan di rumah? Ketika seorang merasa kurang sehat, seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan atau sesak nafas, selalu gunakan masker, ganti setiap hari dan langsung buang ke tempat sampah tertutup. Kemudian cuci tangan dengan benar, lalu konsumsi makanan bergizi, istirahat cukup. Upayakan ruangan terpisah dengan anggota keluarga yang lain dan jaga jarak dengan orang sehat minimal 1 meter. Hindari memakai bersama alat makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas. Cuci alat makan dengan air dan sabun. Tetap di rumah, jaga kebersihan lingkungan rumah, dan hubungi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Demikianlah sosialisasi mengenai protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan tata laksana perilaku hidup bersih sehat yang harus kita lakukan. Dengan ini diharapkan seluruh jemaat Gereja Kristen Jawa Tanjung Priuk saling bahu-membahu dalam melaksanakan pencegahan COVID-19. Mari menjadi pemenang, mari menjadi mereka yang menggerakkan perubahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.